Malam ini 30 menit kita akan berdiskusi sejenak, melanjutkan diskusi kita pekan lalu ya. Saya lihat yang bergabung sekitar 18, sudah cukup ya. Oke, teman semua menunjukkan videonya. Saya mulai dari Chandra Aditya dulu. Mas Chandra Aditya, tolong saya dijelaskan apa yang Anda ketahui tentang glomerular filtration rate. Mas Chandra bisa mendengarkan suara saya? Iya, Dok. Kemampuan ginjal untuk membersihkan plasma dari suatu zat. Oh iya, baik. Bagaimana Anda menghitung glomerular filtration rate, Mas? Cara menghitungnya yaitu dengan konsentrasi zat pada urin dikali volume urin total dibagi konsentrasi zat tersebut pada plasma. Oke, jadi kalau begitu bisa disimpulkan kira-kira GFR itu berbanding lurus dengan apa saja, Mas? Kita lihat di sini, GFR berbanding lurus dengan konsentrasi dari zat tersebut yang mau diukur dari dalam urin. Jadi misalnya kita mau mengukur, katakanlah misalnya kreatinin. Kreatinin itu makin banyak di dalam urin, berarti makin baik karena menunjukkan bahwa ginjal mampu membersihkan plasma dari kreatinin. Paham ya sampai di sini ya? Kalau kreatininnya di dalam darah itu tinggi, di dalam urin rendah, berarti ginjal kurang mampu membersihkan kreatinin dalam plasma. Buktinya apa? Buktinya kreatininnya menumpuk di plasma. Mestinya tidak begitu. Mestinya kreatininnya terbuang di urin. Jadi kreatininnya harus tinggi di urin. Jadi dia berbanding lurus dengan konsentrasi zat tersebut di dalam urin. Yang kedua, GFR itu berbanding lurus dengan volume urin. Orang yang mengalami gagal ginjal itu mengalami retensi urin. Jadi urinnya akan sedikit. Makin sedikit urin, berarti makin kecil kemungkinannya ginjal itu bisa membersihkan suatu zat dari plasma. Jadi urinnya kalau bisa banyak. Gitu. Kemudian yang ketiga berbanding terbalik dengan konsentrasi zat tersebut di dalam plasma. Makin besar konsentrasi zat tersebut, katakanlah tadi misalnya kreatinin di dalam plasma, maka menunjukkan bahwa ginjal tersebut kurang mampu membersihkan kreatinin dalam plasma. Ya, jadi kira-kira Mas Chandra, GFR ini makin tinggi makin baik atau makin rendah makin baik? Semakin tinggi semakin baik, Dok. Semakin tinggi semakin baik, ya. Jadi kalau seseorang mengalami gangguan ginjal, maka GFR-nya diperiksa, nanti dokter akan mendiagnosis bahwa ginjal ini mampu nggak membersihkan dari suatu zat, ya, kira-kira begitu. Oleh karena ini saya sekarang ke Mbak Salma, tolong Mbak Salma Nadia. Iya. Oke. Di dalam ada suatu bagian di ginjal namanya sel juxtaglomerulus atau sel juxtaglomerular. Bahasa Inggrisnya juxtaglomerular cell. Bahasa Indonesianya
sel juxtaglomerulus. Ya, itu memproduksi suatu zat yang disebut dengan apa, Mbak? Memproduksi suatu zat yang disebut dengan apa? Atau enzim atau disebut dengan apa? Renin. Renin. Baik. Setelah dia menghasilkan renin, apa fungsi renin tersebut, Mbak? Sudah pernah kita bahas panjang lebar di Mengubah angiostensin 1 menjadi angiostensin 2. Kita lihat di sini, Mbak, ya, sama-sama ya. Di sini gunanya mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya, renin inilah salah satu bagian penting dalam sistem renin angiotensin, ya. Yang berfungsi untuk apa, Mbak? Apa fungsi dari sistem renin angiotensin? Mengontrol tekanan darah. Menjaga tekanan darah, ya. Masih ingat cascade reaction-nya yang akhirnya berujung pada pengeluaran aldosteron dan berujung pada peningkatan tekanan darah, ya. Oke, sudah saya ulang lagi ya, berarti Anda sudah paham ya. Kemudian saya mau ke Mbak Tamariska, tolong. Apa, Mbak, yang membuat ginjal itu mengeluarkan renin, Mbak? Pemicunya apa? Mohon maaf dok, bisa diulang? Apa yang membuat ginjal menghasilkan renin? Pemicunya apa? Faktor pemicu supaya ginjal itu menghasilkan renin itu apa? Reseptor di sel juxtaglomerular. Oke. Dihasilkan di sel juxtaglomerular, benar ya? Mengapa sel juxtaglomerular menghasilkan renin? Pasti ada pemicunya. Apa pemicunya? Tekanan darah turun. Tekanan darahnya rendah, atau apa lagi? Natrium plasma meningkat atau menurun? Menurun. Natrium plasma menurun. Kalau Anda sudah mengatakan tekanan darah turun, itu konotasinya kan pasti nggak mungkin natriumnya meningkat, Mbak. Ya, jadi pasti yang berhubungan dengan tekanan darah turun itu adalah natrium. Pasti turun karena natrium itu menyebabkan tekanan darah meningkat, ya toh? Jadi kalau Anda sudah menjawab benar, pemicunya adalah tekanan darah turun. Nah, kemudian apa yang menyebabkan tekanan darah turun? Salah satunya adalah ion natrium yang rendah, ya Mbak ya. Jadi ion natriumnya rendah itu menyebabkan pengeluaran dari renin, sehingga terjadilah renin angiotensin sistem yang berujung pada sekresi aldosteron. Ya, paham ya sampai di situ ya? Bukan paham. Makanya saya korek terus ya, Anda paham apa enggak ini ya? Kemudian saya mau ke Mbak Faza, Aidah Hanifah. Iya, Dok. Kalau sudah dikeluarkan aldosteron, apa, Mbak, akibatnya? Ginjal memicu reabsorpsi ginjal. Reabsorpsi apa, Mbak? Reabsorpsi natrium. Reabsorpsi natrium dan diikuti oleh Ekskresi kalium. baik, natrium diabsorpsi, kalium disekresi, Iya. ditukar. Natrium direabsorpsi diikuti dengan apa biasanya?
Diikuti dengan H2O. H2O. Berarti natrium plus H2O di dalam plasma kan tinggi. Kalau aldosteron tinggi. Berujung pada Tekanan darah yang meningkat. nah, ini sudah ya, paham ya? Oke. Terima kasih, saya coba ke topik lain. Kalau berarti ini bisa saya skip aja, Anda sudah belajar sendiri. Kemudian saya ingin ke Mbak Tiara. Mbak Tiara, Anda ngerti nggak apa yang disebut dengan kidney threshold? Kidney threshold itu ambang batas ginjal dapat memfiltrasi. Filtrasi ya. Anda di mana sekarang ini, Mbak? Mereabsorpsi, Dok. Maaf. Mbak Tiara sekarang ada di mana? Di Surabaya atau di luar kota? Di Surabaya. Surabaya. Ambang batas ginjal untuk mereabsorpsi suatu zat. Diberi contoh, Mbak, tolong, Mbak. Contohnya glukosa. Glukosa itu direabsorpsi 100% kan? Glukosa direabsorpsi oleh tubuh ginjal kan? Iya. Oke. Kalau glukosa direabsorpsi oleh tubuh ginjal, berarti tidak pernah ditemukan glukosa di urin. Benar nggak itu? Iya, kalau secara normalnya. Nah, kemudian kenapa kok sampai ditemukan di urin, Mbak, kadang-kadang? Berarti ada nefron yang rusak. Anda hubungkan jawaban ini dengan kidney threshold tadi, Mbak. Oh, ini nih, karena glukosanya terlalu tinggi. Glukosanya terlalu tinggi, ginjal itu mempunyai batas sampai level berapa dia bisa mereabsorpsi glukosa. Kalau di luar batas itu, nggak bisa direabsorpsi dan glukosanya akan keluar bersama urin. Jadilah kencing manis. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ditemukannya glukosa di urin itu akibat glukosanya terlalu tinggi, melebihi kemampuan tubulus ginjal dalam mereabsorpsi glukosa. Kalau Anda normal, nggak hipertensi, ya pernah ditemukan glukosa di urin, semuanya direabsorpsi semua. Itu terjadi karena orangnya glukosanya terlalu tinggi. Ya. Kemudian saya mau ke Mbak Safira Dia. ADH bekerjanya pada bagian mana, Mbak, di nefron ini? Titik tangkapnya hormon ADH itu di mana? Di tubulus colectivus, Dok. Itu collecting duct ya. Tubulus collectivus ya. Tubulus collectivus. ADH mereabsorpsi apa, Mbak? ADH merangsang reabsorpsi apa? Merangsang reabsorpsi air, H2O. H2O, oke. Sudah, saya anggap Anda udah paham di sini. Kemudian saya putarkan video aja kalau gitu ya, Pak ya.
Kita akan membicarakan tentang reabsorpsi dan sekresi dalam tubulus ginjal ini ya. Kita lihat di sini. Ini adalah tubulus proximalis. Kita lihat apa saja yang direabsorpsi di tubulus proximalis. Natrium, klorida, kalium, glukosa, asam amino, bukan protein karena protein ukurannya besar, asam amino, urea, tapi urea juga sebagian besar akan dikeluarkan, dan H2O. Jadi H2O itu direabsorpsi di tubulus proximalis, loop of Henle juga, nanti collecting duct juga, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, natrium itu direabsorpsi di semua tempat ini, ya. Ya, jadi natrium itu hampir semua tempat direabsorpsi, melakukan reabsorpsi. Itu tubulus proximalis, itu tubulus distalis, dan di loop of Henle bagian akhir, bagian ascending. Ya. Cuma yang perlu kita lihat H2O itu di tubulus proximalis. Ya. Yang perlu Anda ketahui ya, karena dia eksklusif ya. H2O itu tubulus proximalis dan nanti di collecting duct. Kemudian glukosa, ini juga di tubulus proximalis. Ya. Kalau ion-ion lain itu di hampir semua tempat ada. Ya. Nah, kita lihat kreatinin itu disekresi di tubulus proximalis. Kreatinin ini sisa metabolisme protein ini harus dikeluarkan oleh tubuh. Tidak boleh ada di dalam plasma. Kalau kreatinin menumpuk di plasma, berarti ginjal tidak bisa membersihkan kreatinin dalam plasma. Kreatinin harus minim dalam plasma dan banyak di dalam urin. Harus terbuang kreatinin. Nah, kita lihat ya, ini ya, ion K dan ion H. Ion K dan ion H direabsorpsi natriumnya, kaliumnya disekresi, difasilitasi hal ini oleh hormon aldosteron. Ya. Coba kita lihat di sini. Natrium dan air itu mempunyai peran penting dalam menjaga tekanan darah. Kita lihat di semua tempat ini ada natrium dan air semua. Gitu ya. Jadi natrium dan air hampir semua direabsorpsi di sini. Kalau aldosteronnya tinggi, maka natrium yang direabsorpsi banyak, air yang juga reabsorpsi juga banyak. Kalium yang dikeluarkan jadi banyak. Ya, ini tempatnya ion exchange-nya di sini. Ya.
Sedangkan HCO3 dan H+ itu mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan asam basa di dalam plasma. HCO3 dan H+, ya. Ya, Anda tahu ya, untuk menjaga keseimbangan asam basa, ionnya adalah ion H dan HCO3. Nah, sekarang kita ke video berikutnya. Saya putarkan video yang lain. Kita lihat, dari 100% volume plasma yang melintasi ya, yang melewati glomerulus, itu 20% dari plasma itu bisa masuk menembus ke glomerulus. Yang 80% keluar lagi menuju plasma. Nggak pernah masuk, nggak masuk dalam siklus ini, nggak masuk. Karena bagaimanapun juga, Anda kan tahu, di glomerulus ini ada filter, ada penyaring. Kalau yang namanya di filter itu nggak mungkin semua masuk. Ya, dia punya kapasitas. Begitu melewati ini hanya 20% yang masuk dari seluruh cairan. Yang 80% tidak masuk ke glomerulus dan kembali ke sirkulasi. Dari 20% ini 19% itu direabsorpsi. Yang 80% tadi bukan direabsorpsi, ya, memang nggak masuk ke dalam nefron. Yang 20% masuk ke dalam nefron. Dari yang 20% ini 19% direabsorpsi di tubulus. Yang tadi kita bicarakan. Yang 1% akan terbuang bersama urin. Ya. Ini kita bicarakan kemarin bahwa ada beberapa ion yang mempunyai muatan yang berbeda dengan dinding glomerulus, sehingga dia bisa tarik-menarik. Albumin atau protein plasma itu muatannya negatif, sama seperti dinding glomerulus, sehingga albumin tolak-menolak dengan dinding glomerulus. Sehingga albumin tidak pernah bisa masuk menembus glomerulus, di samping albumin ukurannya besar. Ya, saya ulang lagi. Kita lihat, ada yang disebut dengan filtration pressure. Kira-kira filtration pressure itu berfungsi untuk apa?
Kalau saya boleh tahu kira-kira sama tadi sudah ya. Fitrania belum ya? Kalau Fitrania misalnya Fitrania tolong saya di kira-kira tekanan filtrasi atau filtration pressure ya atau tekanan filtrasi itu gunanya untuk apa, Bu? Mungkin untuk menekan volume plasma agar sampai ke glomerulus, Dok. Kalau tidak ada tekanan, saya ngerti maksud Anda. Jadi gini, untuk bisa menembus glomerulus, kalau nggak ada tekanannya, dia nggak bisa masuk. Loh. Iya. Bayangan ya, jadi plasma yang melewati glomerulus, dan dia seharusnya masuk ke glomerulus, masuk ke dalam filtrasi. Itu kalau tekanannya kurang, dia nggak bisa menembus passing through the glomerulus, nggak bisa. Dia mendal balik lagi ke sirkulasi. Paham nggak ya? Paham ya? Jadi untuk bisa menembus glomerulus itu butuh tekanan, butuh pressure. Ini sebabnya orang yang hipotensi, tekanan darahnya terlalu rendah. Bayangkan ya, orang yang hipotensi atau tekanan darahnya terlalu rendah, maka ginjalnya juga terganggu. Jadi Anda sudah pernah dengar orang yang hipertensi ginjalnya terganggu. Iya benar, karena desakannya terlalu besar, pressure-nya terlalu berat, maka dia merusak glomerulus. Jeduk besar gitu kan. Kemudian bagaimana kalau yang hipotensi? Yang hipotensi juga begitu. Karena dia tekanannya kurang, maka dia nggak bisa nembus masuk ke glomerulus. Jadi ya plasmanya yang masuk ke glomerulus kan kurang. Kencingnya jadi kurang. Kalau kencingnya kurang, akhirnya membersihkan zat-zat yang tidak berguna itu kan tidak berjalan semua jadinya. Jadi tekanan itu harus pas. Kalau tekanannya kurang, nggak bisa masuk ke glomerulus, akhirnya apa kolaps ginjalnya. Semoga bisa dipahami. Kalau tekanannya berlebih, juga sama bisa merusak glomerulus. Ya. Nah, tekanannya harus sekitar 10 mm Hg. Tekanan plasma yang mau menembus glomerulus. Ya. Ini tadi kita bicarakan ya. Karena waktunya sudah tinggal sedikit, jadi kita bisa akhiri saja kuliah pada hari ini. Yang hari ini masih banyak yang bisa Anda peroleh, tekanan dari glomerulus ya, dan yang lain-lainnya. Pekan depan kita masih membicarakan ginjal, tapi saya beri kasus-kasus. Ya. Nanti saudara yang memecahkan. Saya beri kasus-kasus, beberapa kasus, kemudian didiskusikan dan dipecahkan. Masih melalui Zoom ini dengan waktu kita kira-kira 30 menit saja. Saya kira itu sih kuliahnya hari ini ya. Masih kerasan di rumah atau sudah ingin masuk kuliah? Masuk kuliah. Ingin masuk kuliah ya, sudah mulai bosan lah ya.
Ya, Iya. kita sabar dulu aja ya supaya bulan Juni atau bulan Juli kita bisa kuliah lagi ya. Semoga itu kalau kondisinya bisa konduktif itu di sekitar Juni atau Juli kita bisa kuliah, tapi mungkin masih dengan pembatasan, mungkin seminggu cuma berapa kali gitu ya, tapi sudah mulai ada lah perkuliahan. Kalau mau normal bener itu tahun depan, Pak. Januari kira-kira. Dan Anda mengharapkan bisa jalan-jalan, bisa keliling, bisa wisata, bisa naik pesawat dengan bebas kayak kemarin-kemarin itu Januari kira-kira Februari. Tapi kalau ya sekedar recover sedikit-sedikit Juni atau Juli ya. Sekian kuliah hari ini, tetap jaga jarak, tetap di rumah aja, jangan sampai jadi gendut setelah masukkan ke kuliah ya. Oleh karena itu tetap harus olahraga ya, bergerak, lari pagi ringan, makan dijaga jangan kebanyakan supaya nanti masuk kuliah bulan Juli orang nggak kaget semua lihat Anda makin gendut misalnya, tapi saya yakin Anda enggak juga ya, moga-moga nggak seperti itu ya. Kalau bisa makin lurus ya. Kemudian saya lihat banyak dari Anda kan masak-masak terus ya, ya coba masak untuk dikasihkan ke orang, jangan dimakan sendiri semua nanti makin gemuk ya. Iya dong. Oke, dikerjakan tugasnya, selamat belajar ya. Semoga makin pintar-pintar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Tidak.